Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan yang juga dikenal sebagai Mataram Kuno Jawa Timur yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Perpindahan ini terjadi akibat letusan Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan di Jawa Tengah. Medang Kamulan berlokasi di sekitar muara Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo, dengan ibu kota Wutan Mas. Wilayahnya mencakup Nganjuk di barat, Pasuruan Timur, di Surabaya Utara, dan Malang di selatan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan menitikberatkan pada pelayaran, pajak yang dibebankan ke masyarakat, pertanian, dan perdagangan lainnya. Pada masa pemerintahan Empu Sindok mendirikan ibu kota kerajaannya di tepi Sungai Berantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur. Adapun pajak yang dipungut dari masyarakat yang jadi pemasukan bagi kas kerajaan, yang nantinya pajak tersebut sebagian untuk membangun dan merawat bangunan suci dan sarana umum kerajaan lainnya. Kerajaan ini juga aktif menjalankan sektor pertanian sebagai sumber kehidupan dan memiliki transaksi jual beli yang dilakukan di pasar dengan beberapa komoditas. Selanjutnya, masa pemerintahan Dharma Wangsa yang melakukan aktivitas perdagangan tidak hanya di Jawa Timur, melainkan juga di luar daerah Jawa Timur. Namun akibat serangan dari kerajaan Warawari, segala perekonomian kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Hingga keponakan dari Raja Dharma Wangsa memegang kekuasaan terhadap kerajaan Medang Kamulan, yaitu Airlangga. Terdapat pula candi-candi peninggalan Medang Kamulan yang terdiri dari Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia dan terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kedua, Candi Prambanan, candi Hindu terbesar yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Ketiga, Candi Sewu, candi yang didedikasikan untuk manusia Buddha yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Keempat, Candi Plauson, candi Buddha yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Kelima, Candi Ijo, candi Hindu yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan ditandai oleh sistem monarki dengan beberapa raja yang berpengaruh. Yang pertama adalah Posindok 929 sampai 949 Masehi, yang dikenal sebagai pendiri dinasti Isana. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat bencana alam. Kebijakannya berfokus pada pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk bendungan untuk meningkatkan hasil panen serta meningkatkan stabilitas. Dharma Wangsa Teguh 949 sampai 977 Masehi melanjutkan kejayaannya dengan memperkuat hubungan diplomatik, termasuk dengan dinasti Sung di Cina dan Kerajaan Bali melalui pernikahan strategis antara putrinya dan putra Raja Udayana Airlangga. Ia juga melakukan ekspansi dengan menyerang Kerajaan Sriwijaya untuk menguasai pusat perdagangan di Selat Malaka dan memperluas wilayah keluar Pulau Jawa Timur. Namun serangan ini gagal, Sriwijaya membalas dengan serangan Warawari yang menghancurkan kerajaannya. Dan Airlangga 1030 Masehi dengan kebijakannya itu berusaha memulihkan dinasti Isyana dan mendirikan kerajaan Kahuripan berserta dengan mengadopsi gelar rangkai Ali Sri Lakeswara dan Mawangsa Airlangga Tugu Ananta Wikramantingga Dewa. Pada masa kepemimpinan Airlangga terjadi juga suatu peristiwa. Peristiwa tersebut adalah menyelamatkan diri dari serangan kerajaan Sriwijaya dan membangun kembali kekuasaan di Kahuripan. Pada tahun 1042, Airlangga mengumumkan diri dari tata kerajaannya lalu hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kekuasaan kepada putrinya Sang Ramawijaya Tunggadewi. Namun putrinya lebih memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriwiputri. Dan tahta beralih ke kedua putra Airlangga yang lahir dari seorang selir Airlangga. Untuk menghindari perang saudara, maka Kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua. Oleh Pubahrada yakini, Kerajaan Jangkala di sebelah timur diberikan kepada putra sulungnya yang bernama Jarasakan Jayangrana, dengan ibu kota di Kahuripan Jiwana meliputi daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan. Kerajaan Kediri Panjalu di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya yang bernama Samarawijaya Jayaswara dengan ibu kota di Kediri.